Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patria Adistian, Sarjana Teknik Magister Manajemen. Saya adalah dosen tetap Universitas Pamulang, Program Studi Teknik Industri. Mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Deskripsi mata kuliah ini dimaksudkan untuk membantu mahasiswa belajar bagaimana menggunakan dan mengelola teknologi informasi untuk merevitalisasi proses bisnis, memperbaiki pengambilan keputusan, dan meraih keuntungan kompetitif sehingga menempatkan sebuah penekanan utama pada cakupan terbaru dari peranan utama teknologi dan internet dalam memberikan platform industri. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini: setelah pembelajaran, mahasiswa mampu memahami fungsi dan manfaat serta peranan sistem informasi pada sebuah industri, mampu menganalisa kebutuhan dan menerapkan sistem informasi dalam sebuah industri. Dalam pembelajaran, kemampuan akhir yang diharapkan pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan dasar-dasar sistem informasi dalam bisnis. Yang kedua, mahasiswa dapat mengerti fungsi teknologi informasi sebagai penunjang daya saing. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengerti perangkat keras komputer. Yang keempat, mahasiswa dapat mengerti perangkat lunak komputer dan manajemen sumber daya, sistem informasi manufaktur dan pemasaran. Yang kelima, mahasiswa dapat mengerti telekomunikasi dan jaringan data, sistem informasi keuangan. Yang keenam, sistem informasi sumber daya manusia dan sistem informasi daya informasi. Yang ketujuh, mahasiswa dapat menjelaskan sistem bisnis elektronik. Yang kedelapan, mahasiswa dapat menjelaskan sistem bisnis perusahaan dengan teknologi informasi, perancangan sistem. Dan 9, mahasiswa dapat mengerti hubungan informasi, manajemen, sistem informasi perusahaan. Yang ke-10, mahasiswa dapat menjelaskan sistem informasi sebagai pendukung keputusan teknologi informasi. Yang ke-11, mahasiswa dapat mengerti proses pengembangan sistem informasi. 12, mahasiswa dapat mengerti pengembangan solusi bisnis dengan sistem informasi manajemen. Yang ke-13, mahasiswa dapat menjelaskan tantangan dan etika dalam penggunaan sistem teknologi informasi. Dan yang terakhir, 14, mahasiswa dapat menjelaskan manajemen perusahaan dan manajemen global terkait teknologi informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses pembelajaran dalam kelas dalam mata kuliah yang saya ampuh, Sistem Informasi Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi untuk mata kuliah saya di mata kuliah Manajemen Sistem Informasi. Jadi di semester 6. Nah, untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang masalah perancangan suatu sistem. Karena pertemuan minggu kemarin adalah membahas suatu sistem. Di mana? Keluaran dari pertemuan ini diharapkan teman-teman bisa merancang suatu sistem. Ya. Dari tahapan perancangan awal sampai menjadi suatu sistem. Kita merancang, itu yang pertama. Yang kedua, mengetahui konsep dalam perancangan suatu sistem. Dan nanti yang terakhir adalah implementasi perancangannya. Ya, baik. Dalam pertemuan ini, sebelumnya saya akan preview untuk menanyakan dari teman-teman seberapa teman-teman sudah mempelajari dalam pertemuan saya. Pertama, saya akan menanyakan, kira-kira dalam suatu sistem perancangan suatu sistem, apa saja tahapan dalam perancangan sistem? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Rizky dari semester 6. Ya. Untuk tahapan dalam merancang suatu sistem ada beberapa, yaitu pertama, merancang sistem, menganalisis sistem, membuat plan, eksekusi untuk development, dan testing, dan kemudian review. Ya, terima kasih Mas Rizky.
atas jawabannya. Betul. Nanti kita akan membahas lebih lanjut untuk tahapan-tahapan dalam perancangan suatu sistem. Dan saya akan tanya lebih lanjut, kenapa dalam perancangan suatu sistem dibutuhkan analisis? Pak, perkenalkan nama saya Aulia Khairunisa. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Bapak barusan. Kenapa perlu perancangan sistem itu? Karena sebelumnya harus dianalisis desainnya, kebutuhannya, persyaratannya, terus dianalisis kapan implementasi itu dilaksanakan. Baik, saya akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana suatu definisi perancangan suatu sistem, di mana penelitian sistem memberikan dasar yang terinci dalam suatu rancangan sistem baru mengenai apa yang harus dilakukan sistem dan bagaimana operasional sistem, serta harus didukung oleh siapa. Kemudian, dalam pengelolaan sistem juga, itu akan menyiapkan usulan-usulan penelitian atau development suatu tujuan agar perancangan suatu sistem dapat menjadi berkembang atau pengembangan sistem akan lebih berlanjut. Maka, tahapan suatu sistem itu pertama adalah perencanaan, di mana perencanaan itu dibutuhkan apa saja, kemudian diterima oleh lingkungan apa saja. Yang kedua adalah masalah tahapan analisis. Dalam suatu perancangan sistem dibutuhkan suatu tahapan analisis, di mana sistem informasi tentang sistem dibutuhkan apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan dari suatu merancang sistem, baik baru atau sistem yang diperbarui atau yang dikembangkan. Yang ketiga, tahapan perancangan. Dan di mana perancangan ini kita merancang suatu tahapan-tahapan rancangannya ini sedemikian rupa dari awal apa yang dibutuhkan. Jadi kemudian kira-kira developmentnya membutuhkan waktu berapa lama, gitu ya. Kemudian siapa saja yang akan merancang dari sisi orang suatu sistemnya itu. Kemudian baru lakukan implementasi atau development. Nah, dalam tahapan development ini, seseorang programmer itu akan memberikan implementasi dalam pemrogramannya. Kemudian ada seorang database administrator itu membuat database adminnya ataupun membuat basis datanya. Kemudian ada seorang desainer itu membuat suatu interface UI-nya. Kemudian ada yang seorang tester itu menyiapkan bagian-bagian testingnya, dan selanjutnya adalah masuk ke dalam tahapan penggunaan atau kita sebut tahapan review. Di mana dalam tahapan review itu suatu sistem yang sudah terbuat akan digunakan sampai jangka waktu tertentu, kemudian digunakan. Setelah itu, jika terjadi suatu masalah, akan menjadi sistem itu akan kembali ke dalam pengembangan. Jadi pertama, masalah perancangan sistem pasti ada masalah. Sebelum dibuat sistem, kita buat rumusan masalahnya. Kenapa harus dibuat sistem? Masalahnya apa? Dari sisi keuangan, dari sisi sumber daya manusia, dari sisi pemasaran, atau dari sisi strategik dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, metodologinya adalah disarankan itu menggunakan pendekatan sistem metodologi dasar, di mana biasanya menggunakan sistem life cycle, ya. Kita biasa disebut menggunakan waterfall approach. Jadi pendekatan waterfall. Yang tadi tahapan-tahapan tadi disebut waterfall approach. Nah, memang dalam development suatu sistem tidak selalu menggunakan waterfall approach.
ada yang menggunakan agile, di mana agile itu akan mengumpulkan semua skill-skill, lebih pendekatan suatu tujuan bersama, agar sistem itu langsung terbuat dan lebih cepat dalam pengembangannya atau developmentnya. Itu kalau menggunakan agile. Berbeda dengan waterfall. Jadi di mana approach waterfall itu harus dari top and down, dari akar masalah, ya, kemudian dibuat suatu perencanaan, analisis, perancangan, development, dan implementasi. Nah, dalam siklus ini biasanya dibagi menjadi 2. Jadi pertama adalah siklus hidup, jadi pengembangan, sistem development life cycle, dari tahapan perencanaan, analisis, rancangan, penerapan, dan tahap yang kedua adalah tahap penggunaannya, tahap pada saat kita menggunakan suatu sistem. Dan sampai waktunya merancang sistem ini, proses akan kembali mengagetkan, bisa kembali lagi ke dalam tahap perencanaan. Nah, siklus dalam pertama, seorang manajer dalam suatu sistem informasi itu akan menganalisis dari sisi pemrogramannya maupun dari sisi operasinya. Di suatu perusahaan, seorang programmer itu pasti akan sangat dibutuhkan, karena ini meletakkan suatu tanggung jawab yang tinggi. Seorang programmer, seorang implementasi, ini akan sangat penting dalam development suatu sistem informasi. Karena apa? Dia sebagai tokoh utama dalam pengembangan sistem informasi ini. Dan suatu sistem sendiri akan berpengaruh dalam suatu organisasi tersebut, di mana suatu organisasi akan mencapai suatu tujuan. Kenapa dibuat suatu sistem ini? Agar memperoleh tujuan yang cepat. Ya, pertama adalah tujuan yang cepat. Yang kedua, sistem informasi ini agar tercapainya suatu tujuan organisasi, adanya pemasaran yang meningkat. Itu yang kedua. Yang ketiga, adanya pengelolaan suatu sumber daya, sehingga sumber daya ini lebih terorganisir. Nah, ada 3 fungsi utama dalam pelaksanaan suatu sistem informasi. Yang pertama adalah menetapkan kebijakan dan memastikan dukungan suatu computerized, sehingga tujuannya strategis, tujuan perusahaan juga tercapai. Yang kedua adalah menjadi pengendali keuangan, yang bertindak badan yang berwenang memberi persetujuan. Jadi dari sisi keuangan, perusahaan mencapai target pemasaran yang lebih tinggi, atau dari sisi cost akan lebih optimize dengan menggunakan sistem informasi yang didevelop. Yang ketiga adalah menyelesaikan permasalahan yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan menggunakan komputer. Nah, di sini beberapa user itu macam-macam. Usernya dari sisi audit, dari sisi finansial, dari sisi pemasaran, dari sisi operasional, dari sisi CEO sendiri, itu menggunakan suatu sistem informasi yang terorganisasi dalam suatu perusahaan. Oke. Di sini ada pertanyaan? Saya Pak, Ya. izin bertanya, nama saya Jainal. Apakah suatu aplikasi e-commerce itu merupakan suatu sistem juga Pak? Ya. Terima kasih. Jadi menjadi suatu sistem. Karena apa? Dinamakan e-commerce, contoh Tokopedia atau Bukalapak, itu adalah suatu apps. Yang dikatakan suatu sistem bisa berupa aplikasi, bisa berupa web,
bisa berupa ERP perusahaan, bahkan bisa berupa suatu proses, di mana proses itu harus ada input, proses maupun output. Pastinya akan berkelanjutan dan ada suatu sistem yang bertujuan adalah menyelesaikan suatu tujuan bersama. Ada masalah, tujuan perusahaan atau organisasi tersebut tercapai. Dari sisi akurasi, dari sisi pengendalian, dari sisi keamanan, ataupun dari sisi audit. Itu dalam suatu sistem. Nah, dalam tahapan perencanaan, misal dalam computerized based information system, pertama kita akan menentukan lingkup dari suatu project. Kemudian mengenali berbagai area permasalahan. Masalahnya apa? Dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi, permasalahannya apa? Kemudian setelah itu kita urutkan suatu tugas-tugasnya. Yang keempat adalah memberikan dasar dalam suatu pengendalian. Dasarnya apa? Nah, dalam langkah perencanaan tadi, kita menyadari masalah utama dari suatu bagian-bagian suatu organisasi itu apa aja? Apakah kita bisa pecahkan dalam suatu sistem informasi dari sisi staff, supervisor, manager, itu masalah. Kemudian kita definisikan masalahnya. Dari definisikan maksudnya apa? Skup-skupnya dari minor, major, ataupun kritikal. Itu kita definisikan. Yang kedua adalah tujuan dari kita development system. Ketika kita akan membentuk suatu sistem, tujuannya apa? Apakah sudah terpenuhi dengan kita membuat suatu sistem ini, atau hanya sebagian terpenuhi? Nah, kemudian dalam identifikasi suatu kendala atau masalah dalam suatu sistem, itu ada beberapa studi kelayakan. Yang pertama adalah masalah teknis. Teknis itu masalah teknikal, ya. Kemudian masalah pengembalian ekonomis. Ekonomis dari sisi budget, finansial itu ekonomis. Yang ketiga adalah masalah etika atau hukum, moral. Ketika suatu sistem dibentuk, ada sesuatu masalah nggak di dalam suatu lingkungan atau bersinggungan dengan masyarakat moral, asusila misal atau apa, itu bersinggungan tidak secara etika. Yang keempat, masalah operasional dari sisi sistem. Sistem sudah di-develop, mengoperasikannya seperti apa? Jangan sampai sistem sudah di-develop, kita tidak bisa mengoperasikan. Yang kelima adalah masalah waktu penjadwalan. Sistem dibuat dari kapan, sampai kapan, dan berapa tahap. Misal dibuat 3 tahap, diselesaikan dalam waktu 3 bulan misal. 3 tahap, berarti misal 1 tahap di 1 bulan, 1 tahap di bulan kedua, 1 tahap lagi di bulan ketiga. Itu misal. Itu seperti itu dalam penjadwalan. Dan kira-kira dalam suatu penelitian project itu rancangan suatu sistem ini pro atau kontra. Kita analisis perencanaannya dan yang terakhir adalah masalah pengendalian perencanaan tersebut. Kemudian lanjut ke dalam tahapan analisis. Dalam tahapan analisis kita melihat analisis yang ada dalam suatu perencanaan tadi. Kita buat tujuannya, sudah dapat petujuannya. Kemudian kita buat sistem yang baru atau kita kembangkan sistem yang sudah ada. Ya. Kita terapkan ke dalam suatu komputer, implementasinya ke dalam suatu komputer. Biasanya suatu sistem lebih mudah orang ketika kita terapkan ke dalam suatu komputer. Kenapa? Komputer akan melakukan suatu sistem automatically. Yang tadinya kita manual untuk menghitung, dengan computerized, komputer akan menghitung secara detail. Kemudian mengorganisasikan suatu sistem dalam analisis ini, organisasikan siapa yang menjadi pimpinan project dari implementasi sistem, siapa yang jadi developer, siapa yang jadi administrator, siapa yang jadi database,
siapa yang menguji, siapa yang mereview, siapa yang mentesting. Itu seperti itu. Kita organisasikan dalam analisis ini. Dan kebutuhan suatu informasi, kebutuhannya apa? Kita kumpulkan data-datanya. Dari sisi wawancara bisa, dari sisi pengamatan bisa, dari sisi survei bisa, dari sisi catatan, kita catat. Atau dari sisi studi pustaka, dari referensi-referensi yang lain. Kemudian dari suatu kinerja dan rancangan usulan. Kira-kira diusulkan rancangan sistem proyeknya ini seperti apa? Kita rancangkan. Masuk ke dalam tahapan rancangan. Dalam tahapan rancangan, proses dan data diperlukan dalam suatu sistem baru. Langkah-langkah tahapan rancangan. Menyiapkan rancangan sistem yang terinci. Dan mengidentifikasikan alternatif. Jadi pada saat kita buat rancangan sistem, kita buat juga rancangan sistem secondary-nya. Ketika sistem itu tidak terdevelop dengan baik, maka kita sudah punya alternatif sistem konfigurasinya. Dan ketika sudah ada alternatif suatu sistem, kita buat evaluasi. Apakah sistem yang alternatif ini sudah sesuai dengan tujuan kita atau belum? Dan kita siapkan suatu konfigurasi yang lebih baik. Jadi, ketika sudah buat sistem, development, jangan ditinggalkan. Maka yang kita lakukan adalah kita harus sesuaikan dari suatu requirement, sudah sesuai belum requirement-nya. Kalau belum, maka kita buat usulan pengembangan atau kita review lagi. Kemudian siapkan usulan penerapan atau implementasinya. Dalam pengembangannya juga perhatikan dalam perancangan ini perhatikan masalah biaya. Karena apa? Biaya akan membengkak ketika sejalan dengan waktu implementasi. Ketika implementasinya semakin lama, maka biaya akan semakin membengkak. Atau ketika sumber daya manusia atau resource-nya yang di-develop semakin banyak, maka juga biaya semakin membengkak. Yang kita lakukan adalah ada 3 bagian. Yang pertama adalah masalah resources. Yang kedua adalah masalah waktu. Yang ketiga adalah masalah biaya. Dari ketiga itu, kita harus linear. Harus seimbang antara biaya, waktu, dan resources. Resources macam-macam. Resources dari sumber daya alam, resources dari sumber daya manusia, material, ataupun sumber-sumber yang lain. Itu resources. Jadi 3 ini harus seimbang. Nah, baru masuk ke dalam tahapan development atau implementasi. Dari tahapan development dan implementasi, kita lakukan apa yang sudah kita analisis dan kita rancang. Kita development dari sisi interface-nya, kemudian development dari sisi programming-nya, kemudian development dari sisi database-nya. Kita jadikan satu. Nah, memang tidak bisa menjadi satu orang saja. Karena apa? Akan risk. Harus kita bagi orang. Programmer sendiri, database administrator sendiri, user interface sendiri. Nah, satu lagi mungkin satu orang yang menjadi sistem integrator. Itu yang namanya mengintegrasikan antara programmer, database, interface, dan testing semuanya akan menjadi sistem integrator. Nah, dalam suatu sumber daya tadi, kita bisa menggunakan sumber daya perangkat keras, dalam hal ini hardware. Jadi hardware apa saja yang akan mendevelop, akan mensupport dalam kita mendevelop suatu sistem. Selain itu juga ada perangkat lunak, software yang kita sebut. Softwarenya apa saja? Dalam programming bisa dari sisi software programnya, baik menggunakan Python, itu bahasanya. Tapi softwarenya menggunakan siapa? NetBeans misal. Database-nya menggunakan Oracle. Itu kita siapkan semuanya. Dari sisi
database-nya juga kita siapkan, dan fasilitas-fasilitas lain-lain. Jadi tidak hanya software, hardware, tapi bisa dari sisi suatu ruangannya kita siapkan. Dan tadi orang-orang yang akan in touch dalam pengembangan atau development suatu sistem. Dan siapkan kapan waktunya sistem itu akan digunakan. Ya. Ketika sistem udah ada, misal sistem lama yang sudah ada, berarti kita lakukan sistem migrasi namanya. Sistem yang lama kita migrate ke dalam sistem yang baru. Baru akan kita user acceptance test. Namanya kita akan setuju bahwa sistem ini akan digunakan atau tidak. Kalau sistem yang baru, itu akan menjadi suatu percobaan biasanya. Tidak langsung diterapkan ke dalam suatu lingkungan perusahaan. Pasti ada percobaan atau pilot namanya. Dan kemudian baru dilakukan suatu migrasi full. Yang kita sebut adalah immediate atau serentak. Dan migrasinya juga bisa tidak langsung full. Bisa langsung secara bertahap. Jadi tahapan kita step by step. Tidak langsung semuanya. Dan bisa juga dilakukan secara paralel. Baru yang terakhir adalah masalah tahapan penggunaan. Dalam tahapan penggunaan juga dilakukan suatu testing atau review. Biasanya dalam suatu penggunaan suatu sistem itu kadang tidak berjalan dengan sempurna. Maka kita kadangkala akan menemukan suatu masalah. Maka yang dilakukan adalah kita kembalikan ke dalam suatu tahapan menjadi tahapan perencanaan. Sistem itu bisa kembali lagi ke dalam tahapan perencanaan. Dan kita audit lagi ya. Setelah itu kita audit bagaimana suatu sistem ini untuk memperbaiki kesalahan. Terus kemudian bagaimana sistem ini bisa berkembang lebih lanjut. Dan bagaimana sistem ini kira-kira akan berguna sampai jangka waktu yang lebih lama lagi. Itu yang kita lakukan dalam tahap penggunaan. Jadi tidak semerta-merta suatu sistem akan selesai sampai sini. Yang kita lakukan bisa satu pemutakhiran sistem sehingga sistem itu akan dikembangkan lagi dan nanti akan tahapannya akan kembali lagi ke dalam tahapan perencanaan. Oke, baik. Sekian dalam penjelasan tahapan perencanaan. Sekiranya ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan, kami cukupkan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.